Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita begitu banyak nikmat-nikmatnya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat makanan dan nikmat keamanan. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran SKI. Kemarin kita sudah jelaskan tentang sekilas tentang Nabi Soleh dan kaumnya, yaitu kaum Tsamud, yaitu kaum Tsamud, yang mana kaum Tsamud ini adalah kaum yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Al-Hijr, Al-Hijr. Dan Tsamud ini, kaum Tsamud ini datang setelah kaum Ad, setelah kaum Ad. Kaum Tsamud, pada kisah Nabi Hud, tentu kita sudah jelaskan bagaimana kaum Ad. Dan setelah kaum Ad dibinasakan, datanglah kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini juga menyembah berhala, sebagaimana kaum Ad menyembah berhala sehingga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kaum Tsamud ini berbuat maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi untuk mendakwai mereka, yaitu Nabi Soleh, Nabi Soleh yang nama lengkap beliau adalah Soleh bin Ubaid, Soleh bin Ubaid. Beliau juga termasuk keturunan dari Nabi Nuh. Kita lihat di halaman 36, bagaimana kisah dakwah Nabi Soleh alaihissalam kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Nabi Soleh mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan tugas utama dari seorang nabi, yaitu mengajak kaumnya untuk menyembah atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka meninggalkan berhala dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Sebagian dari mereka mau beriman, namun kebanyakan mereka dari kaum Tsamud itu kafir terhadap dakwah Nabi Soleh, Nabi Soleh. Mayoritas mereka itu kafir. Kaum Tsamud bahkan mencela Nabi Soleh dengan ucapan, mencela, sebagaimana Nabi Hud juga. Nabi Hud ketika mendakwakan kaum Ad itu mendapat celaan dari kaumnya, maka sama dengan Nabi Soleh juga mendapatkan celaan dari kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Bukan hanya itu, juga perbuatan, hingga mereka ingin, sampai-sampai mereka ingin membunuh Nabi Soleh dan untanya. Kemarin kita sudah jelaskan bagaimana mukjizat Nabi Soleh, yaitu seekor unta. Mereka meminta seekor unta agar dijadikan hujjah, mereka bisa beriman kepada Nabi Soleh. Mereka meminta seekor unta yang dikeluarkan dari sebuah batu, dan itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami telah mengutus kepada kaum Tsamud saudara mereka Soleh, kepada kaum Tsamud saudara, di sini maksudnya saudara dari kalangan kaum Tsamud itu, yaitu Nabi Soleh. Nabi Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Rob bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepada dari Robmu, unta betina. Unta betina Allah ini menjadi unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa siksaan yang pedih, siksaan yang
ya pedih. Ya mereka meminta tanda, ya meminta Nabi Soleh untuk mendatangkan sebuah tanda. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan sebuah tanda, yaitu dengan tanda mukjizat, yaitu unta betina. Ya, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Soleh, yaitu dengan seekor unta betina, seekor unta betina yang keluar dari sebuah batu, ya sebuah batu, ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika ya ada sebuah batu terbelah, maka setelah itu keluarlah seekor unta betina, ya seekor unta betina. Dan Allah mengatakan, janganlah kalian mengganggunya dengan gangguan apapun, karena jika kalian mengganggu unta tersebut, kalian akan ditimpa siksaan yang sangat pedih. Dan ya ketika kaum Samud meminta unta betina ya kepada Nabi Soleh, maka dikeluarkanlah unta tersebut dari sebuah batu. Kalau itu dipenuhi, mereka akan beriman kepada Allah. Ya, maka Allah permintaan tersebut penuhi dengan tentu saja Nabi Soleh ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta mujizat tersebut. Maka unta tersebut keluar dari batu. Setelah melihat kejadian tersebut, ada yang beriman tapi banyak yang kafir. Ketika melihat ada seekor unta yang keluar dari batu, sebagian ada yang beriman dan kebanyakan masih kafir. Dan unta tersebut ya itu dimanfaatkan oleh kaum Tsamud, ya karena unta diambil susunya, ya bahkan berlangsung dalam waktu yang lama, ya mereka mengambil bermanfaat dari unta tersebut, ya. Tetapi setelah itu kaum Tsamud bersepakat untuk menyembelih ya untanya, ya menyembelih unta dari Nabi Soleh. Padahal sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kaum Tsamud, janganlah kalian mengganggunya, karena gangguan apapun itu akan kepada unta tersebut akan mendatangkan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membunuh atau menyembelih unta tersebut. Ya dalam surat Hud ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aqaruha, ya mereka membunuh unta tersebut. Ya, maka berkata Soleh, ya tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, bersukarialah, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian selama 3 hari. Ya, itu janjinya selama 3 hari azab yang pedih akan datang kepada kalian. Silakan, karena kalian telah mengganggu atau menyembelih unta tersebut, maka tunggulah azab pedih yang dijanjikan kepada kalian selama 3 hari. Ya selama 3 hari. Dan seperti yang sudah kita jelaskan bahwa ada 9 orang yang membunuh unta tersebut, ya. Dan selama 3 hari ini, ya hari pertama wajah mereka menjadi kuning, cemas, khawatir. Pada hari kedua wajah mereka menjadi merah, dan di hari ketiga wajah mereka menjadi hitam. Dan setelah itu, sebagaimana yang dijanjikan, 3 hari setelah dijanjikan, ya datanglah ya suatu suara yang sangat keras, pekikan suara dari langit dan guncangan dari bumi, ya karena suara dan guncangan dari bumi tersebut ya membuat mereka ya mati, ya ruh mereka keluar dan ya mereka mati di tempat bergelimpangan, ya karena suara yang sangat keras dari langit dan guncangan bumi tersebut, ya dan itulah bagaimana ringkasan ya kaum Tsamud, ya kaum Nabi Soleh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, banyak sekali disebutkan dalam Al-Qur'an, ya sekitar mungkin 9 kali ya dari ya tentang Nabi Soleh ini, ya Nabi Soleh ini. Ya sekira ini apa yang Ustaz bisa sampaikan secara ringkas. Silakan dibaca dimulai dari halaman 36, ya 36 sampai halaman 42, ya
halaman 42, dan di halaman 43 itu ada ayat-ayat ayat-ayat tentang kisah Nabi Soleh dan kaumnya. Silakan dibaca di halaman 43, itu ada kisah Nabi Soleh yang diceritakan di dalam Al-Quran, sekitar ada 9 ayat, 9 ayat. Baik, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.